Selamat belajar semuanya. Bertemu lagi bersama saya Yanti, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi mengenai teks eksplanasi. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya dan dipahami videonya. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini, teman-teman semuanya mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi serta menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, untuk struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, dan yang ketiga ulasan. Nah, untuk yang pertama tadi identifikasi fenomena, yaitu di sini berisi sesuatu yang diterangkan. Hal ini bisa terkait dengan fenomena alam ataupun fenomena sosial maupun budaya, serta fenomena-fenomena yang lainnya. Nah, bagian identifikasi fenomena ini berisi latar belakang suatu kejadian atau membahas secara singkat mengenai apa yang akan dijelaskan dalam teks eksplanasi tersebut. Sementara untuk struktur yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu proses kejadian. Nah, proses kejadian ini bisa kita lihat bisa berupa kronologis atau bisa berupa penyebab, tergantung dari jenis teks eksplanasinya. Nah, ini untuk proses kejadian biasanya dijelaskan secara bertahap terkait yang dibahas di dalam teks eksplanasi tersebut atau dibahas secara rinci. Nah, proses kejadian ini merupakan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan bagaimana. Selain itu, pada proses kejadian ini bisa juga jawaban dari pertanyaan mengapa. Sementara untuk yang terakhir atau yang ketiga, yaitu ulasan. Ulasan di sini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Untuk kaidah kebahasaannya, pertama ada konjungsi kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat, antara lain ditandai oleh kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kedua, ada konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Konjungsi kronologis ditandai dengan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang ketiga, ada keterangan waktu, yaitu frasa yang menerangkan waktu. Contohnya pada tahun 2005 atau pada saat terjadinya bencana. Yang keempat ada kata benda. Nah, untuk kata benda ini bisa konkret maupun abstrak. Biasanya berupa kata ganti benda. Ditandai oleh kata demonstrasi misalnya, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan sebagainya. Yang kelima ada kata kerja pasif. Nah, untuk kata kerja pasif ini ditandai oleh imbuhan di, ter. Contohnya untuk ter ada terlihat, terbagi, terwujud, terakhir. Dan untuk di, contohnya ada kata dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Selanjutnya, ada kata teknis atau peristilahan. Contohnya ada erupsi dan magma, serta kata-kata yang lainnya. Sekarang silakan dipahami teks yang berjudul Gempa Aceh. Ini adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi. Silakan dibaca per paragraf serta dipahami isinya. Teman-teman, perhatikan berikut ini adalah analisis struktur dari teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh. Nah, pemaparan yang pertama adalah
Dilihat dari paragrafnya pertama, yaitu gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh pada tahun 26 Desember tahun 2004 pada pukul 7:58 waktu Indonesia bagian Barat. Ini paragraf 1 ini merupakan struktur bagian identifikasi fenomena karena gambaran awal terkait permasalahan yang akan disampaikan atau terkait di sini gempa Aceh yang akan dipaparkan. Sementara itu untuk paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam serta ketujuh ini strukturnya adalah proses kejadian. Jadi dimulai dari paragraf kedua sampai dengan paragraf ketujuh ini memaparkan bagaimana proses kejadian itu terjadi. Ya, bisa teman-teman baca. Gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Lalu dijelaskan bagaimana kejadiannya secara runtut atau secara rinci. Dan untuk struktur yang ketiga ada ulasan. Ulasan bisa kita lihat pada paragraf ke-8. Nah, ulasan di sini bisa jadi simpulan ya atau komentar dari si pembuat teks eksplanasi. Nah, gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantarkan Thailand selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili tahun 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter. Gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu atau durasi penyasaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Nah, ini merupakan komentarnya atau simpulannya, atau bisa juga dikatakan untuk strukturnya adalah ulasan. Kita lanjutkan pada analisis kaidah bahasa dari teks yang berjudul Gempa Aceh. Nah, untuk kaidah kebahasaannya, pertama ada keterangan waktu. Keterangan waktu ditandai oleh tanda hitam, yaitu pada kalimat 26 Desember 2014 pada pukul 07:58 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini adalah contoh dari keterangan waktu. Selain itu, ada juga pada frasa dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Ini merupakan contoh dari keterangan waktu juga. Tapi bisa teman-teman cari keterangan waktu yang lain yang terdapat pada teks ini. Ya, selain itu, kita ke kata kerja pasif ya atau verba pasif. Biasanya untuk verba pasif ini ditandai oleh imbuhan di ter ya. Jadi kita cari yang pertama contohnya ada terletak, terus terdahsyat ya. Ini adalah contoh dari verba pasif. Ada juga disertai ya. Oke, selanjutnya ada kata teknis. Untuk kata teknis ada kata gelombang serta kata tsunami. Ya. Selain itu ada kata benda. Kata benda di sini ada gempa ya. Kata gempa serta gelombang. Dan selanjutnya ada konjungsi kausalitas. Untuk konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat ini ditemukan kata disebabkan ya atau sebab ya. Oke, untuk konjungsi kronologis tidak ada. Jadi untuk kaidah kebahasan ini tidak menutup kemungkinan tidak terdapat semuanya kaidah kebahasaan. Jadi hanya beberapa saja. Dan yang sudah barusan disebutkan itu merupakan salah satu contohnya. Yang lainnya bisa dicari kembali atau dianalisis di bagian yang lainnya. Kaidah kebahasaan berikutnya bisa kita lihat juga. Ada kata negara. Nah, negara di sini merupakan kata benda ya. Terus ada diperkirakan. Diperkirakan merupakan verba pasif. Terus ada dikenal sama verba pasif juga. Dan ada kata teknis yaitu return ya.
serta ada keterangan waktu, yaitu sekitar 10 menit. Ya, oke, silakan teman-teman pelajari lagi terkait struktur serta ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Saya rasa cukup mudah. Kita bisa membedakannya dengan mudah dan bisa memahami bagaimana struktur itu terbentuk. Nah, jika ada yang masih kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi.